Pembuatan bakso juga tidak sulit. Pertama-tama siapkan bahan baku bakso seperti daging sapi yang sudah digiling, tepung tapioka, dan bahan pendamping lainnya seperti penyedap rasa. Setelah semua bahan siap, bahan baku bakso dimixing menggunakan mesin pencampur selama 3 hingga 4 menit. Proses mencampur bahan baku dengan bumbu ini juga menggunakan es batu agar hasil akhir bakso menjadi kenyal. Nah, adonan yang sudah siap ini selanjutnya akan dilakukan proses untuk pencetakan di mesin-mesin cetak yang kita punya. Nah, dalam bentuk keluaran dari mesin cetak itu adalah udah bentuk bakso yang udah berbentuk bulat-bulat seperti itu. Proses selanjutnya setelah dicetak, bakso itu akan dimasukkan ke proses perebusan. Perebusan ini untuk mematangkan bahan-bahan tadi yang kita campur, sehingga pada prinsipnya bakso yang sudah direbus itu sudah layak konsumsi. Nah, jadi kalau kita makan bakso sebenarnya itu sudah sangat layak untuk dimakan tanpa harus direbus lagi. Perebusan itu sekitar 5-10 menit ya, 5-10 menit. Sehingga itu biasanya dari bagian kami juga mengecek apakah sudah bakso ini sudah matang atau enggak gitu kan. Nanti kalau memang sudah oke, udah matang dan memang udah sesuai standar, baru bakso-bakso itu setelah direbus dipindahkan ke bagian pengeringan. Kalau di kita istilahnya pengeringan. Setelah bakso direbus hingga matang, bakso dipindahkan ke bagian pengeringan dan dikeringkan selama 10 hingga 15 menit. Kemudian siap di-packing. Packing bakso dilakukan dengan 2 cara, yakni manual dan menggunakan mesin. Setelah bakso-bakso yang telah diproduksi selesai di-packing, kemudian bakso siap untuk didistribusikan ke pasar dan pelanggan reguler. Untuk menjaga cita rasa bakso, bakso yang sudah diproduksi tidak boleh disimpan terlalu lama. Nah, dalam penyajiannya, bakso biasanya disantap menggunakan kuah daging panas dengan macam-macam bahan pendamping seperti mie, bihun, dan tahu. Bakso juga bisa dijadikan pelengkap masakan. Nikmat bukan? Untuk tahu lebih jelasnya mengenai fakta seputar kesehatan bakso, saksikan bahasannya di Ayo Hidup Sehat. Jadi ini sebenarnya itu punya aku, Dok. Ini punya aku yang pegang dulu. Enggak, ini tuh punya aku, harusnya dokter yang ini. Masa sih punya aku ya? Ih, curang. Oh, nggak mau, ini minta ganti. Tapi emang ini enak banget bakso itu, dan kayaknya hampir semua orang Indonesia suka bakso. Iya, apalagi kalau dicampur sama sambal nih. Aduh. Nah, tau nggak, ada orang juga karena mereka bilang diet, mereka bilang nggak mau makan nasi tapi makannya bakso. Iya, itu kayaknya. Apa enggak tuh? Nah, itu aku sih. penasaran kan? Tapi pengen tahu kan, maksudnya bener nggak itu kalorinya? Iya, itu emang dikit apa enggak? Jangan-jangan makan bakso tambah bikin gemuk. Wah, jangan bisa gitu aja dong. Kan? Nah, penasaran, kita langsung aja undang Dr. Ferawati Sudarma untuk ngomong soal bakso. Halo Dr. Ferawati. Halo dokter. Apa kabar? Bakso ya? Bakso. Wah, ini enak banget. Enak banget. Ini tolong ya, tolong langsung di sini. Tuh, enak banget sumpah dokter. Nah, ini masalah bakso ini. Kayaknya bakso itu hampir semua orang berpikir bahwa bakso ini kan banyak proteinnya ya, Raya. Nah, jadi secara umum gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi aturannya bakso jadi apa dulu. Bakso yang sehat itu sebenarnya bakso yang terbuat murni dari daging. Sapi atau ikan atau hewani. Biasanya yang ideal itu perbandingannya antara 15-20%-nya kanji, sedangkan sisanya semua adalah daging. Oh, itu yang bagus? Itu yang bagus. Sedangkan kalau yang beredar biasanya campuran kanjinya lebih banyak dibanding daripada dagingnya sendiri. Tapi sebenarnya kalau bakso itu sudah menggendutkan atau enggak sih? Itu penasaran banget sih sebenarnya. Bener kan? Dan tadi tanyain ini makanya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi katanya tuh bakso ini mengandung kalori yang tinggi. Itu fakta atau mitos, Dok? Itu adalah fakta sebenarnya. Itu fakta. Jadi kalau kita lihat bakso sebesar ini, kurang lebih kalau dia 8 biji itu kalorinya 200 kalori. 200 ya, sebagai gambaran sekali makan biasanya kalau nasi putih itu berapa? Kalau kita makan siang, kita anjurkan biasanya 400 kalori. Jadi cuma baksonya aja sudah setengahnya lebih. Belum kalau ditambah dengan belum bihunnya ya? Aksesorisnya, betul. Ada bihunnya, ada bihun, mau bihun? Iya. Ada bihun putih, jadi ada kuning lagi. Nih, jadi tahapan aku untuk diet, terus aku nggak makan nasi nih, Dok. Ya, tapi akhirnya gantiin bakso. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati lagi. Kalau misalnya dia ternyata lebih banyak tepung ya, berarti kan juga salah juga ya, karena tepungnya lebih banyak dibanding sama proteinnya yang hadir di situ. Ditambah kalau ada aksesoris seperti sumsum lah, urat, jeroan, tetelannya ya, itu tetelannya enak banget sih, Dok. Nah, apalagi bakso, apalagi khas dengan perempuan. Kalau misalnya bakso kalau sama sambal, udah itu udah kayak
Wow, Booster sih. banget, booster. Itu mood booster banget. Jadi dari yang bete, habis makan bakso sama sambal itu langsung happy gitu. Tapi habis tahu kalau kalorinya banyak, gitu nyesel. Iya. Aku langsung ya. Tapi ada caranya nanti kita bahas gimana supaya nggak berdosa. Kalau itu stay tune, makanya jangan kemana-mana karena kita harus bahas soal ini ya. Nah, berikutnya apa lagi nih? Nah, tapi katanya nih ada kabar-kabar juga katanya bakso ini mengandung pengawet formalin. Itu seperti apa nih, Dok? Ya. Itu fakta atau mitos? Itu sebenarnya mitos ya, antara mitos dan fakta tergantung lagi sebenarnya. Kalau kita mempersiapkan sendiri tentu saja nggak pakai pengawet, tetapi kalau kita beli yang sudah jadi dalam bentuk seperti ini memang agak susah untuk kita mengendalikannya ada atau tidaknya. Yang pasti adalah kita harus membeli dari tempat yang terjamin. Kalau kita beli yang dalam bentuk seperti ini lebih gampang untuk kita memeriksanya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya seperti ini, kalau yang seperti ini kita nggak bisa periksa karena sudah tercampur. Tapi kalau yang seperti ini kita bisa cium. Kalau dia pakai boraks atau formalin, tentu saja baunya berbeda ya. Baunya seperti apa, Dok? Biasanya lebih menyengat, kemudian ada seperti bau sedikit seperti metalnya, seperti itu. Oh, jadi menyengatnya itu bau apa? Menyengatnya itu menyengat bau daging atau menyengat bukan bau dari lain? metalnya, dari metalnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membeli, kita taruh di udara suhu ruangan, 3 hari itu nggak rusak kalau pakai boraks ataupun formalin. Jadi kalau dalam kulkas misalnya gitu ya? Kalau di kulkas 15 hari biasanya. Setelah 15 hari dia masih bertahan, berarti udah campurannya. Gitu. Jangan sampai orang jadi takut makan bakso. Iya, ini karena hanya beberapa oknum ya. Iya, gitu. Ya. Nah, kalau kita khawatir misalnya apakah ada atau tidaknya, sebenarnya BP POM sendiri sudah tidak merekomendasikan penggunaan boraks ataupun formalin. Itu tidak boleh karena boraks dan formalin bukan merupakan bahan makanan tambahan. Jadi tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kalau kita khawatir, jika kita membeli bakso seperti ini, disarankan untuk merendamnya selama 5 menit, kemudian dicuci berulang kurang lebih 3 kali. Karena formalin dan boraks itu larut dalam air. Oh, jadi kalau nggak yakin bisa aja dong kita, walaupun nggak yakin nih, kayaknya baunya ayah apa enggak, Cuci yang bersih. aja. Cuci langsung. Dengan aja. air mengalir jangan lupa ya. Tapi Dok, Kemudian, katanya tuh ada yang mencoba untuk mengetes itu dengan tusuk gigi. Itu dengan kunyit, itu benar atau enggak sih, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kalau pemeriksaan Depkes itu biasanya pakai alat yang sederhana ya, menggunakan seperti alat seperti tusuk gigi. Kemudian ada penelitian juga dia menggunakan bahan utamanya adalah kunyit. Oh, tapi itu berarti benar, Dok? Tetapi ketika dia melakukan penelitian itu kunyitnya dicampurkan dengan zat tertentu lagi, sehingga ketika bereaksi dengan bahan yang mengandung boraks, warnanya berubah dari kuning kunyit menjadi kemerahan. Jadi harus ada zat tambahan gitu. Oh, jadi ada zat tambahan. Jadi nggak bisa cuman kunyit aja yang seperti orang lakukan di rumah itu. Tidak bisa. Tapi adalah kalau nggak yakin ya cuci aja. Cuci aja berulang Cuci dulu aja. ya. Pakai air mengalir jangan lupa. Ya, betul. Dan sampai terendam semua setiap baksonya ya. Dan ketika kita memasak, airnya harus mendidih dulu. Ya. Airnya harus mendidih banget, baru kita cemplungkan baksonya. Itu juga mengurangi kandungan. Tapi air didihannya juga tidak boleh kita pakai ya, Tidak Dok boleh ya? pakai. Dibuang saja, Ya, kita ganti dibuang. yang baru. Betul Oke. sekali. Dan ketika dimakan ingat airnya jangan masih mendidih ya supnya. Nanti luka bakar. Pasti, Dokter. Ya, berikutnya kita masih ngomong soal bakso nih ya. Ya. Nah, tapi abis ini kita punya lihat tayangan berikut ini nih. Olahan bakso dari berbagai negara. Kayak apa? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Bakso merupakan jenis bola daging yang lazimnya ditemukan di masakan Indonesia. Bakso ternyata juga ada di beberapa negara di dunia, bahkan menjadi olahan masakan yang sangat lezat. Ini dia beberapa olahan masakan bakso di berbagai negara. Yang pertama adalah Italian meatball. Berbeda dengan di Indonesia, bakso di sana biasa menggunakan daging babi, ikan, bahkan sayuran. Kemudian digilingnya pun berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Italia ada tambahan telur untuk bahan dasarnya. Bakso di sana biasa dimakan dengan saus merah, sama halnya dengan Indonesia. Selanjutnya adalah American meatball. Di Amerika, bakso biasanya dimakan bersama dengan pasta. Pasta jenis spaghetti adalah salah satunya. Olahan bakso dijadikan lauk utama pada olahan pasta dan disiram dengan saus tomat di atasnya. Bahkan bakso bisa juga dipanggang menggunakan keju seperti pizza untuk menambah cita rasa gurih pada makanan yang satu ini.
Yang terakhir adalah Indian meatball. Ada 2 jenis olahan bakso di sana. Yang pertama adalah kafta kari meatball. Masakan ini dibuat dengan cara dicampur dengan kuah kari, lalu dimakan bersama dengan salad ataupun nasi. Sedangkan yang kedua adalah Indian spicy meatball. Olahan bakso yang digoreng dengan bawang putih, bawang bombay dan bumbu lainnya, dan menonjolkan sedikit cita rasa pedas pada menu yang satu ini. Semua varian itu adalah ciri khas bakso dari negara masing-masing, sesuai dengan lidah mereka. Pemirsa, itulah sederet masakan olahan bakso di berbagai negara versi Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, apakah Anda salah seorang penggemar dari bola-bola daging lezat yang biasa dikenal dengan nama bakso? Kenikmatan bakso bahkan mampu memikat lidah artis dan tokoh dunia loh. Siapa saja ya? Berikut adalah beberapa tokoh penyuka bakso yang telah dirangkum oleh Ayo Hidup Sehat untuk Anda. Tokoh yang sempat memimpin negara Amerika Serikat adalah Barack Obama yang nyatanya juga penggemar bakso. Mantan Presiden Amerika Serikat yang juga pernah tinggal di Indonesia ini pernah menunjukkan betapa rindu dan sukanya ia dengan bakso. Sampai-sampai saat itu bakso jadi terkenal dan dicari-cari di dunia karena cerita Obama tentang bola daging tersebut dalam sebuah pidatonya. Bahkan Obama bisa menirukan teriakan pedagang bakso loh pemirsa. Bakso enak ya. Ada pula atlet pebulu tangkis asal Thailand, Ratchanok Itanon. Atlet cantik ini mengaku pernah diberi bakso oleh penggemarnya. Hal itu ternyata cukup berkesan bagi Itanon karena mendapat hadiah kuliner yang cukup populer dari negara di Indonesia. Ya ampun, tadi Barack Obama aja tuh suka bakso loh. Berarti kan nggak salah. Tadi bisa niruin kayak pedagang bakso yang bakso. Sorry, telan dulu baksonya. Udah dong, udah habis sih sebentar lagi. Ini nggak bisa berhenti makan bakso soalnya. Memang tadi itu kita tahu ya bakso. Nah tapi ngomong-ngomong soal bakso tadi, ternyata faktanya bahwa bakso ini mengandung banyak protein, tapi tergantung tadi kandungannya dan campurannya ya. Nah, sekarang nih. Nah, katanya tuh bakso itu mengandung zat besi yang berguna untuk membantu oksigen di dalam tubuh. Ya. Itu fakta atau mitos? Itu tergantung lagi. Kalau sesuai dengan takaran yang sebelumnya, di mana dagingnya lebih banyak dibanding sama tepungnya, maka benar. Karena yang mengantarkan oksigen ke dalam seluruh tubuh kita adalah hemoglobin. Nah, pembentukan hemoglobin itu membutuhkan protein dan zat besi yang tinggi sekali ditemukan pada hewani, seperti daging sapi tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kandungan dari sapinya lebih tinggi, memang lebih banyak. Bisa. Oh, jadi tergantung ya. Komposisinya kembali. Oke. Ya. Nah, kata itu makan bakso dengan banyak apa tadi? Betul. Cuka itu yang asam-asam itu dapat memicu dan bahaya sekali untuk jantung. Wah, gimana dok? Itu fakta atau mitos dok? Itu mitos ya. Kalau kamu lagi pengen makan bakso dan nggak mau tersaingi, bilang aja iya. Tapi enggak. Itu tuh mitos. Jadi ya nggak ada bahayanya sebenarnya, bukan karena itu sih. Ya. Oh ya? Iya, jadi nggak ada bahayanya. Bukan, jadi cuka itu nggak bikin bahaya buat jantung. Bakso aman-aman aja. Tapi kalau cuka juga aku kurang suka sih, enaknya kalau jeruk nipis sih enak. Jeruk nipis juga enak. Oh iya bener, jadi kita curhat bakso. Jadi yang bikin jantungnya itu sebenarnya kandungan lemaknya ya dok. Iya, jadi yang bahaya itu untuk jantung itu ya tadi itu lemaknya, isi tetelan-tetelannya. Jadi bukan cukanya ya. Bukan cukanya, betul sekali. Oke, karena banyak banget nih orang-orang kan pada doyan pakai cuka, tapi untungnya saya tidak suka begitu. Oke, nah katanya konsumsi bakso yang asli itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, itu mitos. Ya, memang ada beberapa jenis makanan tertentu yang meningkatkan metabolisme tubuh kita. Bahkan kita makan pun sebenarnya metabolisme kita akan naik. Tapi sifatnya sementara atau sebentar. Beberapa makanan lain yang meningkatkan metabolisme, contohnya air.
yang sifatnya dingin, kemudian juga protein yang tinggi protein seperti bakso tadi, kemudian juga kalau kita lihat yang mengandung juga jika dimakan dalam jumlah yang cukup. Gitu. Soalnya kan kalau ngomong makan bakso nih ya, kan metabolisme juga jadi kayak abis makan bakso tuh buktinya sekarang kan moodnya langsung beda ya kan sama yang tadi pertama. Kalau misalnya khusus perempuan jadi kayak mood booster gitu loh dok. Betul. Apalagi kalau ada tambahan seperti rasa panas ya, biasanya metabolisme juga akan ikutan naik. Tapi sebentar ya, hanya sementara. Tapi tuh rasanya tuh kayak lega gitu loh dok. Semangat ya. Permasalahannya kalau makan bakso pakai cabai tadi bukan cuma metabolisme yang mungkin meningkat ya, nafsu makan juga meningkat. Iya, tapi itu enak banget kayak contohnya kan tadi ya dokter saya ambil juga. Makanya udah makan doang kok kan. Coba hitung kalorinya berapa tadi? Enggak tahu tuh saya hitung kalorinya. Jadi hari ini dietnya batal. Ya. Mulai besok aja ya. Semangat. Kayak gitu aja terus tapi. Oke. Jadi memang intinya ternyata ini tergantung sekali dengan bahan yang dicampur, cara pembuatannya itu penting banget. Jadi kandungan gizinya pun bisa bervariasi. Banget sekali bervariasi. Karena kebanyakan kita itu makan bakso yang sudah jadi ya, jarang yang kita mengolah sendiri. Jadi pengetahuan kita untuk mengetahui mana yang bakso yang baik atau yang tidak baik itu yang sangat penting. Tapi dok kemarin tuh sempat ada kabar-kabar ya burung lah ya katanya untuk mengkonsumsi bakso ini untuk wanita kalau terlalu sering itu dapat meningkatkan resiko serangan miom. Ya, itu sebenarnya mitos. Tapi serem ya kalau aku juga takut. Sebenarnya kalau miom sendiri itu dari mana? Dari lemaknya mungkin ya? Ada berbagai faktor ya. Ada faktor dari non makanan, ada faktor dari makanan juga. Kalau dari non makanan kan ada faktor genetik, ada faktor hormonal juga gitu ya. Kemudian dari segi usia juga berpengaruh. Tetapi kalau dari segi makanan yang harus diketahui pertama adalah tidak boleh yang tinggi kalori karena obesitas juga memacu miom. Yang kedua, makanan yang memang sifatnya adalah yang berdaging merah itu beresiko sedikit untuk meningkatkan terjadinya mioma. Yang terutama adalah yang berlemak. Itu juga hubungannya cukup erat dengan terjadinya mioma pada wanita. Oh jadi lebih baik untuk cari bakso yang kayak ada beberapa bakso-bakso yang khas daerah ya. Itu yang kayak kuahnya itu bersih nggak ada lemak. Ya, bakso ikan lah ya pasti ya. Bakso ikan kan bakso ikan kan lebih aman tuh sebenarnya. Banyak campuran kanjinya jangan terlalu banyak ya. Ini maksudnya ikannya yang dominan gitu maksudnya. Ikannya yang dominan ya. Ikan laut justru ikan ya. laut. Tapi emang kalau misalnya bakso ikan sendiri juga dia lebih banyak juga dok kandungannya daripada kan ibaratkan bakso sapi dengan bakso ikan. Tapi kalau saya rasa tuh kayak kalau bakso sapi kan kebanyakan banyak tepungnya ya. Nah kalau bakso ikan sama atau mungkin dia tepungnya lebih sedikit? Kalau ikan biasanya lebih sedikit karena dia kan merekatnya lebih gampang ya dibanding sama sapi yang lebih liat seperti itu. Kemudian dari segi kalori juga agak sedikit lebih rendah kalorinya karena kan kandungan lemaknya di antara sel-sel otot lebih sedikit pada ikan dibanding sama yang sapi tadi. Gitu. Jadi lebih aman ikan sih. Lebih aman ikan kalau gitu saya makan bakso ikan selain. Nah, tapi perhatikan juga jumlahnya, jangan khawatir. Nah, karena jumlahnya ini kan supaya orang nggak khawatir kalau makan bakso ya. Berapa butir sih sebenarnya yang baik untuk ya misalnya yang moderate dan maksudnya tidak berbahaya untuk kesehatan? Yang pertama mungkin harus diluruskan adalah kapan kita makan baksonya. Aduh, itu. Ya, jadi makan bakso itu sebenarnya bukan untuk selingan jam 9 pagi, jam 3 sore yang lagi mulai capek itu bukan selingan. Jadi sebenarnya setara dengan makan siang. Karena dalam satu mangkok ini itu setara dengan kurang lebih 400 kalori. Itu setara dengan 1 kali porsi makan siang. Jadi itu bukan berarti makan cemilan, itu adalah makan besar. Betul sekali. Setelah ini saya nggak makan lagi. Yang kedua jangan makan ketika lagi syuting ya. Oke, gimana? Kemudian yang kedua juga harus diperhatikan bahwa berapa banyaknya tadi seperti saya bilang jika baksonya sebesar ini 7 sampai 8 itu 200 kalori. Jadi sisanya adalah berapa besar kalau misalnya sebesar ini mungkin kurang lebih sekitar 8 ya. Sisanya kita menganjurkan supaya dicampurannya jangan yang mie atau bihun tapi banyakin sayurnya. Oh jadi lebih baik jangan campur mie, lebih baik sayurnya yang minta dibanyakan seperti toge ataupun caisim ya di sini ya. Jadi ada caisim juga zat besinya tinggi tadi untuk mengantarkan oksigen juga cukup baik. Itu sih sebenarnya, jadi tidak boleh sebagai cemilan juga. Kalau misalnya ngomongin tentang bakso juga nih dok, kan banyak yang kayak pedagang-pedagang bakso juga dia mencampurkan kuahnya itu yang sudah jadi dengan tambahan seperti penyedap rasa dan lain-lain. Itu gimana dok? Itu juga harus lebih baik tidak usah ditambah lagi? Yang penting adalah hati-hati dengan penggunaan natrium ya. Natriumnya itu kan dalam penyedap rasa natriumnya cukup tinggi. Pada orang-orang yang mengalami hipertensi, konsumsi natrium harus dibatasi ya dok ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Ditambah ketika
penjualnya membuat bakso pun sebenarnya udah ada tambahan natrium sendiri gitu, karena kan diberikan penyedap rasa. Nah, itu yang cukup berbahaya. Ya, itu bikin orang cenderung bisa tekanan darah tinggi, risikonya lebih besar. Dan jangan lupa kita tambahin kecap itu ada natrium juga. Natrium juga ada semacam garam juga jadinya ya. Jadi dia menyerap air juga, bikin tekanan darah makin naik juga. Betul. Jadi kalau misalnya yang sekali-sekali yang hipertensi mau makan bakso, mungkin kuahnya tidak boleh ya dok ya, tidak boleh diminum seperti itu. Nah dokter, kalau misalnya untuk pemirsa yang ada di rumah nih, untuk lebih saran ya untuk pemirsa di rumah yang sering mengkonsumsi bakso ini seperti apa nih dok? Ya, sebisa mungkin dianjurkan memang membuat sendiri ya. Dengan perbandingannya biasanya kita buat dari baik itu daging ikan ataupun daging sapi ataupun daging ayam. Dengan perbandingannya adalah 10-20%-nya adalah kanjinya, sisanya adalah dagingnya semuanya. Kemudian tambahan lainnya seperti telur itu juga penting banget untuk menambah kalori. Nah, ketika dimakan seperti tadi, makanlah untuk jam makan siang. Jangan lupa boleh tetap makan, tetapi sayurnya harus lebih banyak ya. Betul. Kalau misalnya untuk ngomongin sausnya nih dok, kalau sausnya lebih baik yang seperti ini dia bentuknya atau yang seperti ini dok? Bedanya adalah ini kan lebih buatan ya, pabrikan ya. Jadi biasanya akan diberikan pengawet sedikit untuk supaya lebih tahan lama. Sedangkan kalau yang dibuat sendiri biasanya lebih fresh karena dibuat langsung. Jadi lebih baik yang seperti ini. Gitu. Nah, ini udah. Jadi kita udah tahu ya gimana cara makan bakso yang aman. Nah, makan bakso itu bisa juga salah satunya kalau kita lagi masuk angin misalnya, atau nggak enak banget apalagi sambil dikerokin. Itu gabungan yang pas banget. Tapi terima kasih dulu Dokter Hera tadi udah menjelaskan soal bakso. Selanjutnya kita akan bahas nih mengenai kerokan. Siapa yang nggak suka dikerok? Atau siapa yang suka dikerok? Coba kita lihat bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayam Sehat. Lihat tayangan berikut ini.